warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, menjelaskan dan mengurai serta mengungkap rahasia ajaran agama, yaitu ajaran agama qadim, agama ruhani, yang ini menjadi dasar pokok ajaran bagi seluruh umat manusia. Ajaran agama ruhani ini adalah ajaran yang datang dari Allah dan dibawa oleh utusannya, dan di dunia dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai wakil Tuhan di dunia di zaman dahulu. Di zaman ini adalah penerus daripada nabi dan rasul, pewaris daripada nabi dan rasul. Seperti itu yang disebut al-ulama warasatul anbiya, atau di surat Al-Kahfi waliyya mursida, atau di surat An-Nisa ulil amri minkum. Ya, di Al-Kahfi ayat 17 waliyya mursida, di surat An-Nisa ayat 59 ulil amri minkum. Dan manusia tersebut adalah seorang manusia di zaman ini dari kaum kita sendiri. Itu tertera dalam surat At-Taubah ayat 128 atau 128. At-Taubah 128 adalah manusia yang meneruskan ajaran agama di zaman setiap zamannya, di zaman ini. Dan jelas sebagai wasilah di surat Al-Maidah ayat 35. Ya, di surat Al-Maidah ayat 35, yaitu sebagai wasilah, penghubung, sarana penghubung, penghantar, ya, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini pertemuan kita dalam menyampaikan informasi, kami beri judul sistem ajaran agama atau pewahyuan atau hukum-hukum dasar, prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dipraktekkan oleh manusia, ya, sistem ajaran agama itu lewat utusan, ya, lewat utusan Tuhan, dari Tuhan, kemudian dibawa oleh utusannya, kemudian disampaikan di dunia oleh manusia sebagai wakil di dunia yang bentuk fisik. Tuhan sendiri maha kodim, utusannya kodim di dunia. Utusan yang kodim itu menempati wadah zahir manusia, orang manusia, ya, yang menyampaikannya, yang berkata-kata. Tadinya awalnya kalam Tuhan, wahyu. Nah, ini sistemnya. Kita harus mengetahui sistemnya. Ya, nah, hal ini sifatnya top down. Artinya ajaran agama itu top down, artinya dari atas ke bawah. Seperti itu. Ya. Informasi ajaran agama sifatnya top down, dari atas ke bawah, dari Allah, kemudian dibawa oleh utusannya Rasul ke Rasulullah, kemudian di dunia utusannya menempati wadah seorang manusia sebagai pembawa tadi ajaran agama yang dibawa oleh utusan yang di alam qadim. Di dunia menempati wadah, kemudian wadah manusia itulah yang nanti menyampaikan di dunia, ya, yang kami sebutkan nama-namanya tadi, seperti itu. Hal ini berkenaan dengan petunjuk dalil, ya, di As-Sajadah 123 tuh, kalau nggak salah apa 132 itu. Secara umum seperti itu. Ya. Ada yang membawa kewahyuan ajaran agama. Dan di surah
Asy-Syura 51 itu bahwa sistem ajaran agama yang turun itu yaitu sistemnya adalah berupa wahyu dari Tuhan, itu dari Allah, itu berupa wahyu. Ya. Kemudian keutusannya dibalik diri manusia, dibalik itu adalah dibalik tabir. Wahyu itu dibalik tabir, ajaran itu dibalik tabir. Dan di dunia itulah melalui utusannya, ya, yang menyampaikan, yang berkata-kata menyampaikan wahyu Tuhan, ajaran agama, ajaran kehidupan. Jadi tahapannya, ya, Asy-Syura 51 itu, ya, wahyu itu Tuhan, kalam Tuhan. Kemudian dibalik tabir utusan Tuhan, ya, dibalik tabir itu utusan Tuhan. Dan lewat utusan, ya, apa itu? Seorang manusia yang membacakan kalam-kalamnya, wahyu, ajaran-ajarannya. Jadi tiga fase, 3 tahapan, ya, seperti itu. 3 tahapan. Jadi sama dengan Allah, Rasulullah, dan di bawahnya manusia. Kalau di zaman Nabi Muhammad bin Abdullah itu manusianya. Nah, kalau di surat An-Nisa ayat 59, ati Allah, ati Rasul, wa ati Rasul, yang di bawah wa ulil amri minkum. Nah, sehubungan dengan ilmu, ya, ilmu yang sebagai dalil di dalam kitab suci Al-Qur'an itu ada, ya, dijelaskan, namun masih sifat rahasia, sifat Tuhan yang tahu Tuhan sendiri, ya. Dan harus diketahui sistem itu. Nah, dari penjelasan Asy-Syura 51, An-Nisa 59, ya, itu kita mendapat petunjuk, pemahaman, ya, dia yang memahamkan bahwa ilmu atau dasar-dasar hukum beragama, ya, itu melalui kitab, ya, kitab suci. Dahulu tidak ada kitab di zaman Nabi, tidak memakai kitabnya kitab Qadim, ya. Nah, petunjuknya dari kitab Qadim tadi. Nah, Nabi Muhammad lah yang membacakan, ya. Di zaman ini Al-Qur'anul Karim menjadi patokan, pedoman. Nah, kita harus mengetahui sistem kewahyuan itu, artinya sistem ajaran itu yang kita pakai, dalil itu Al-Qur'an itu yang kita pakai sebagai rujukan di dunia. Maka sebenarnya hakikatnya Al-Qur'an itu, ya, Qadim, wahyu Qadim. Ya, bisa wujud menjadi Al-Qur'an karena disampaikan oleh Nabi Muhammad di zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Namun di zaman Nabi Muhammad ini tidak ada mushaf Al-Qur'an, masih kalam Qadim, masih asli gitu. Seperti itu. Dan tidak ada Quran, tidak ada mushaf. Itu yang asli, tidak ada mushaf. Tapi agar menjadi petunjuk di zaman ini, mushaf itu harus kita baca. Dan bisa dibaca oleh ruh kita, unsur-unsur yang suci. Seperti itu. Tidak bisa kita baca langsung. Karena wahyu Tuhan, berarti kan kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, berarti kita berkata kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Itu tidak bisa. Karena itu kalam rahasia, kalam Qadim di balik itu. Seperti itu. Tidak bisa, maka tidak akan menemukan tafsir yang asli, tidak mungkin. Ya, rata-rata penafsiran, ya. Jadi ditafsirkan seperti itu. Jadi yang kita ketahui bahwa pedomannya Al-Quran adalah dari sistem Tuhan tadi yang telah disampaikan di kitab suci Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa 59, sistem wahyuan atau sistem ajaran yang turun top down, yaitu di Asy-Syura 51. Di surah 51 itu wahyu, berarti Tuhan, ya, dibalik tabir utusan Tuhan, lewat utusannya yang di dunia. 3 tahapan itu. Dimensinya di dunia utusan, ya, wakil Tuhan. Di akhirat dibalik tabir, di dalam kolbu kita dibalik tabir, ya, wahyu dari Sang Maha.
Nah itu seperti itu di alam maha seperti itu. Itu sistem ajaran yang turun top down. Nah kitab suci Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan awal ya qadim, kemudian dimushafkan, dicetak ya. Itu tidak suci lagi kalau yang diwujudnya. Kalau yang dibaliknya, yang mushaf yang wujud itu baru qadim yang suci, baru bisa disentuh oleh ruh-ruh yang disucikan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu adalah menunjukkan tentang ilmu ajaran, dalil, dasar hukum yang menjadi rujukan. Rujukan siapa? Rujukan manusia lewat Nabi Muhammad di zaman itu yang mempraktekkan kehidupan dan dinyatakan ditulis dalam kitab sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai pembeda. Praktek kehidupan Nabi Muhammad ditulis di dalam mushaf Quran sebagai petunjuk seperti itu, sebagai penjelas dan pembeda untuk dipraktekkan pula di dunia oleh umatnya. Namun tetap prinsipnya harus bertemu dengan seperti pada zaman dahulu seorang wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia, seperti itu. Karena itu sudah pakem yang tadi ati Allah, Rasul wa ulil amri minkum, seperti itu. Ya, sudah sistem itu. Nah, sama ajaran agama pun seperti itu, ajaran kehidupan ya, ajaran agama itu ajaran kehidupan, ajaran kehidupan bersama Tuhan. Nah, kitab suci Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim itu adalah dalil daripada petunjuk ajaran agama yang harus dipraktekkan. Ya, yang seperti dijelaskan di surat Asy-Syura 5:1. Ya, alif adalah wahyu dari Allah. Lam adalah dibalik tabir, mim itu adalah utusan. Setelah kita mengetahui rahasia itu, petunjuk itu, jalan itu, ya, baru di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Karena kita mengikuti petunjuk praktek-praktek hidup dalam kitab suci Al-Quran. Jadi tidak ada keraguan. Seluruh unsur ayat-ayat di kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya kita praktekkan untuk menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda di mana itu alam utusan yang wujud, di mana itu alam utusan yang tidak wujud, di mana praktek jasmani itu dikerjakan, di mana praktek rohani itu dipraktekkan, di mana hubungan antara jasmani dan rohani, di mana hubungan antara dunia dan akhirat untuk menuju sang maha akhirat. Seperti itu sistem, harus ketemu sistemnya dalam praktek ajaran agama ya. Nah, kehidupan pun di dunia ini analogikannya ya, kehidupan di dunia saudara-saudaraku itu harus sesuai dengan prinsip dasar kehidupan, prinsip dasar ilmu Tuhan, prinsip dasar ajaran Tuhan yang dibawa oleh utusannya di dunia. Harus mengikuti itu. Kalau kita hidup di dunia ini tidak membawa prinsip dasar ajaran yang sifatnya top down dari Tuhan ya, dan dibawa oleh utusan dan tidak ketemu utusannya, berarti itu kehidupan yang tidak merujuk pada sistem ajaran agama, tidak merujuk pada sistem kerasulan, tidak merujuk pada sistem ketuhanan. Berarti semaunya sendiri. Seperti itu. Kenapa kehidupan itu semuanya sendiri padahal kita sudah mengikuti ajaran agama, praktek agama dan menjalankan kehidupan ini dengan baik? Karena tidak bertemu, tidak tahu akan sistemnya itu, semuanya atas keinginan diri kita ya, baik menurut pandangan diri kita, buruk menurut pandangan diri kita, benar menurut pandangan diri kita, salah menurut pandangan. Kan itu pandangan, sudut pandang diri, belum tentu benar sudut pandang lain. Tapi kalau pakai sudut pandang hakikat, sudut pandang ajaran Tuhan, satu ya untuk seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Benarnya ya, jika sesuai dengan prinsip dasar ajaran agama, ajaran Tuhan, wahyu Tuhan yang dibawa oleh utusannya ya,
kebenaran itu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa didapat diganggu gugat seperti itu. Dan kesalahannya pun mutlak juga kelihatan, ya, ya seperti itu. Dan tidak bisa disanggah lagi apapun itu, karena kebenaran mutlak melebihi daripada kebenaran dunia, di atas dunia. Kalau kebenaran dunia relatif, fata morgana, ya, karena terukur oleh ruang dan waktu. Terukur dia, kebenaran di dunia terukur. Contoh kebenaran yang dibawa oleh, contohlah dalam kepresidenan, kebenaran pada zaman di Presiden Soekarno, kebenaran kebaikan itu belum tentu baik di zaman Pak Soeharto, Pak Habibie, sampai sekarang. Jadi, belum tentu itu, karena sesuai ruang dan waktu, sesuai dengan zamannya seperti itu. Tapi kalau kebenaran yang qadim, yang mutlak, ya, yang baku, kekal dan selalu ada, ya, abadi, itu tidak terbantahkan. Artinya setiap zaman kebenaran itu ya seperti itu gitu. Artinya mutlak. Nah, inilah prinsip sistem ajaran agama. Bila ketemu prinsip sistem ajaran agama yang sifatnya top down dari Tuhan, utusan Tuhan, ya, yang dibalik tabir, kemudian utusan Tuhan yang wujud di dunia. Utusan Tuhan yang wujud di dunia inilah wakil Tuhan di dunia. Contohnya para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Di zaman ini penerus para nabi dan rasul di zaman dahulu, warisnya, penerusnya, yang membawa ajaran yang sama, meneruskan, mewariskan perjalanan agama, perjalanan kehidupan. Ajarannya satu, ya, walaupun di dunia ini nama agamanya beda-beda, merek agama, tapi tetap satu karena Tuhannya satu. Tuhan yang kodim itu, ya, Tuhan yang maha kodim, maha rahasia. Utusannya pun kodim, satu pula, seperti itu. Di dunia memang menempati wadah yang berbeda-beda sesuai zamannya, karena manusia itu, ya, terukur ruang dan waktu, relatif, tidak kekal. Ya, si pembawa ajaran agama di setiap zamannya ada batas ambangnya, misalkan sampai 70 tahun, 100 tahun, 60 tahun, selesai. Kemudian ilmu itu diwariskan pada selanjutnya pada manusia berikutnya. Ya, seperti itu. Itu udah sistem seperti itu. Maka temui tadi para pewarisnya di zaman ini. Ya, yang membawa tadi sistem ajaran ketuhanan, sistem ajaran agama yang kodim, ya. Ajaran agama yang kodim, ajaran agama samawi, ajaran agama ruhani, ya, yang datang dari Sang Maha Rohani, seperti itu. Berupa dari Allah itu wahyu, ya. Kemudian kepada utusannya dibalik tabir pada dibalik diri kita, ya. Kemudian dibalik diri utusannya, kemudian utusannya yang mau wujud, karena itu sifat Tuhan yang diutus. Ajaran agama itu sebuah persifatan, sifat Tuhan. Tuhan maha hidup, sifat kehidupan, sifat hidupnya Tuhan, sifat kehidupan alam semesta ini. Nah, harus pakai pakem prinsip dasar itu. Nah, penerapannya ya sesuai penerapan yang telah ditentukan oleh Tuhan pula. Di mana itu? Dari dunia kita harus masuk ke dalam diri kita. Ya, kalau di Islam udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam diri. Itu masuk ke balik tabir agar mendapatkan wahyu. Ya, balik tabir adalah ketemu dengan utusan Tuhan yang qadim, terhubung lah gitu. Dan itu tidak bisa dideskripsikan, ya, karena la harfin wala bisautin dalam itu. Ya, termasuk kitab qadim itu la harfin wala bisautin, seperti itu. Jadi sulit. Nah, dalil-dalil dari kitab suci Al-Quran itu yang kita baca itu bukan kitab qadim, ya. Jadi hanya sebatas tulisan, ya. Kemudian kita baca sebagai literasi,
Ya, jangan menjadikan pokok, temukan dulu pembawa kitab kodim itu. Nah, nanti baru kita sandingkan secara, oh ini petunjuknya. Seperti yang tadi kami sampaikan. Ternyata untuk mengetahui ajaran Al-Quran sebagai dalil pedoman hidup kita, praktek hidup kita, ya, dalil Al-Quran dan hadis itu, ya, untuk mengetahui petunjuk itu tadi ternyata ditemukanlah bahwa sistem bertuhan, kerasulan, beragama, sistem ajaran agama, ajaran bertuhan, ya, praktek hidup itu ada di kitab suci Al-Quran, ya, seperti itu. Sistemnya alif lam mim, ya, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Wahyunya apa, ilmunya, ajarannya, ya, yaitu melalui wahyu Allah, dibalik tabir utusannya, kemudian utusan yang di dunia. Berarti 3 tahapan, ya. Dan kita harus ketahui itu. Setelah kita tahu, maka ikut yang di dunia sebagai wakil Tuhan. Yaitu di zaman ini penerus daripada utusan Nabi dan Rasul di zaman ini. Seperti itu. Hanya satu setiap zaman, ya. Dan ini adalah abad ke-15, ya. Abad pembaharuan. Kenapa? Karena setiap agama di dunia ini yang berlangsung, yang dipraktekkan itu tidak sampai pada Tuhan, tidak sampai pada akhirat. Mayoritas rata-rata akhirat nanti. Padahal alam akhirat itu alam persifatan, alam kodim, alam rahasia. Alam rahasianya Tuhan maha rahasia. Ya, maha rahasia, maka rahasianya yang diutus. Rahasia ilmunya, ajarannya, ya, petunjuknya dan sebagainya. Dan dibawa oleh utusannya. Dan di dunia mewujud saat ini juga. Dan sistem itu real time. Sistem itu saat ini pula. Ya, detik ini pula sistem itu. Allah di maha, utusannya di akhirat, kemudian utusan yang di dunia mewujud menjadi di alam dunia ini, yang bawa ajaran, yang bawa ilmu, itu saat ini pula ada. Jadi ini sudah sistem baku, kodim itu baku, mutlak, dan ada selamanya, seperti itu. Karena ini alam kehidupan, ya. Ada Allah, ada Tuhan, ya ada kehidupan, seperti itu. Nah, jika kita tidak memahami akan utusan Tuhan, Rasul Tuhan, baik utusan Tuhan yang datang dari sisi Tuhan dan utusan Tuhan yang di dunia, maka kita tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan, bisa akan terhubung dengan Tuhan. Maka walaupun kita sudah mempraktekkan ajaran agama, ibadah dan sebagainya, tetap kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak kenal akan alam akhirat, akan Shirathul Mustaqim, akan hisab, alam padang mahsyar, alam barzah, ya, qada dan qadar, ya, surga neraka, nggak bakal tahu karena kita tidak mendapatkan petunjuk sistem itu. Benarkah itu, saudara-saudaraku? Kita semua nih, ya, saudara-saudaraku di luar sana, ya, termasuk saya dahulu, di luar sana, saudara-saudaraku sudah mempraktekkan ajaran agama nih, apapun merek agama yang ada di dunia ini, ya, sudah dipraktekkan, tapi tidak bertemu Tuhan, tidak bisa masuk ke alam Tuhan, alam akhirat, alam utusannya, ya, tidak terhubung dengan Tuhan. Alam akhirat kita sebut nanti, kita yakini nanti. Alam barzah nanti, padang mahsyar nanti, Shirathul Mustaqim nanti, dan sebagainya itu nanti semua. Itu alam kodim, alam rahasia, ada di balik diri kita, dan itu mewujud sekarang juga real time, ya, karena terhubung, ya. Ilmu Tuhan itu sekarang juga lewat wahyu, di balik tabir, dan melalui utusannya sekarang juga, ya bertemu sekarang. Nah, kita kan ibadah sekarang, sholat, ke gereja, ke pura, terus kemana lagi, dan sebagainya, ke candi dan sebagainya, ya, itu kan
saat itu pula kita sedang menghadap Tuhan. Ya. Maka yang kita praktekkan sekarang ya harus clear sekarang, bertemu sekarang. Jangan nanti di luar nalar nih. Ini enggak pas ya. Pahami ya saudara-saudaraku, ini tidak pas. Kenapa tidak pas? Kita praktek ibadah, mengerjakan ajaran agama di dunia sekarang. Kita praktekkan sekarang. Harusnya hasilnya sekarang pula, bukan nanti. Kalau praktek sekarang dan dikerjakan sekarang, kemudian hasil nanti, berarti kita tidak tahu apa yang kita kerjakan dan kita praktekkan. Ya, saudara-saudaraku, ajaran agama, agama apapun yang kita kerjakan disebut ibadah, sekarang ini, di zaman ini kita praktekkan, tapi kita tidak tahu hasilnya. Hasilnya nanti. Berarti kita tidak tahu ajaran itu sendiri pada hakikatnya. Kita tidak tahu utusan itu sendiri pada hakikatnya. Dan kita tidak tahu Tuhan itu sendiri. Jadi semuanya hayalika, fata morgana. Kemudian hasilnya sia-sia, betulnya. Sia-sia saudara-saudaraku, mohon maaf ya. Ini kami menyampaikan informasi ini. Seharusnya ajaran agama, praktek ilmu agama saat ini yang kita kerjakan sesuai dengan hukum syarat teknik itu harusnya clear sekarang, selesai sekarang. Hasilnya sampai ya, jangan nanti. Kalau nanti berarti yang kita kerjakan sia-sia, mubazir. Contoh, kita membuat kopi sekarang, hasilnya nanti atau sekarang. Kita membuat sambal, kita memasak nasi sekarang, hasilnya sekarang apa nanti? Sekarang juga kita praktekin, kita lakukan, dan kita rasakan sekarang pula, bukan nanti. Ya, nah, kami sampaikan ini, informasi ini, mohon kepada para tokoh-tokoh agama pun, masyarakat, ya, sadari ini, pahami ini, ya, jangan dibantah, ya. Kami menyampaikan sesuai nalar logika, maka nalar logika yang tinggi. Sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan sekarang, selesai tidak selesai itu dapat diketahui sekarang. Ya, jangan tidak selesai kita tidak tahu, selesai kita tidak tahu. Nah ini masalah besar. Ya, coba nalar ya, kesadaran kita. Ya. Ajaran agama itu hakikatnya adalah ajaran kodim, ya, dahi maha kodim, ajaran ilmu ruh, ya, rahasia ruh di alam akhirat. Kemudian di dunia ini kita praktekkan ajaran itu, karena ajaran itu ajaran Tuhan. Di dunia kita pakai itu ajaran, kita praktekkan, kita perbuat, kita lakukan, kita sebagai pelaku ajaran itu. Mewujudlah pada diri kita praktekkan. Harusnya selesai sekarang juga, bukan nanti hasilnya. Kenapa bisa nanti hasilnya? Kita sholat, kita ke gereja, kita ke pura, kita ke kuil dan sebagainya ya. Maaf ya, ini contoh saja ya, contoh saja. Pada saat itu praktek menghadap Tuhan. Tahukah kita itu sedang praktek menghadap Tuhan? Lewat utusannya. Nah, yang jelas lewat utusannya nih, karena kita tidak bisa langsung ke Tuhan. Lewat sistem yang tadi saya sebutkan di depan, lewat sistem, lewat utusannya, unsur yang diutus Tuhan. Karena itu sistem kerasulan, sistem beragama, praktekkan ajaran agama. Kalau saat ini kita praktekkan ajaran itu, misalkan sholat, ibadah ke gereja, ya, pura, vihara dan sebagainya. Pada saat itu kita tidak bertemu Tuhan, kita tidak menghadap Tuhan, tidak sampai pada alam kodim, alam akhirat, ya, lewat utusannya yang kita praktekkan, kita tidak bisa mengingat Tuhan, ya, berarti ada yang salah, ada yang belum terhubung, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Cari yang saya sebutkan di dunia ini. Ajaran agama itu ya lewat utusan seorang wakil Tuhan di dunia.
Karena wakil Tuhan dunia para nabi sudah pada wafat, rasul sudah pada wafat, maka penerus para nabi dan rasul di zaman ini. Nah, di setiap zamannya hanya satu. Di zaman Nabi Isa ya Nabi Isa, di zaman Nabi Musa Nabi Musa, Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Adam, dan di zaman Nabi Muhammad Nabi yang terakhir Khotamul Anbiya pun di zaman Nabi. Setelah zaman Nabi berlindung, terus diteruskan, diwariskan sampai di zaman ini ada manusia pembawa ajaran agama kodim itu yang tadi tersistem itu. Nanti prakteknya pun tersistem, bertemunya tetap di dunia zahir fisik ya, namanya syariat. Pahami? Ajaran agama yang dipraktekkan di dunia menggunakan jasmani kita, wujud yang ada, yang terkoneksi oleh panca indera dan bisa dibuktikan, dilihat, diraba, dirasakan ya. Ajaran yang kita praktekkan itu adalah disebut syariat. Syariat itu adalah sarana. Syariat itu adalah sarana. Sarana melalui unsur jasmani, unsur yang wujud untuk dipraktekkan, dikerjakan. Nah, untuk menghubungkan yang tidak wujud, unsur ruh, unsurnya Tuhan dibalik jasmani lewat utusan yang tadi, menghadap utusan yang tadi. Ini sistem ajaran, sistem ajaran top down ya, turunnya di dunia ada pembawanya. Untuk bottom up-nya naiknya lewat yang top down, yang tadi di bawah, utusan yang di bawah. Untuk naik bottom up seperti ini udah sistem ya, saudara-saudaraku, ini sudah sistem. Tapi kita di dunia ini memakai sistem itu atau tidak, sistem ajaran agama. Kalau kita tidak memakai sistem ajaran agama itu, berarti ya tidak sah ibadah kita, sholat kita, seluruh umat agama di dunia tidak sah, tidak sempurna karena tidak sampai. Nah, bertemunya dengan Tuhan, bertemunya dengan utusan Tuhan yang kodim yang diutus, itu bertemu dengan utusan yang zahir di dunia, bersama utusan itu, bersama Tuhan, bersama wakil Tuhan yang di dunia. Ya, taat pada Allah, taat pada wakil Tuhan yang di dunia, sami'na wa ata'na. Ya, kita manut ya, taat, patuh, tunduk, berserah diri, pasrah pada, sama dengan pada Tuhan. Tapi kita tidak menyembah manusia, bukan, hanya taat dan patuh yang disampaikan tentang ajaran. Kita mengerjakan ajaran Tuhan, kita mengerjakan agama Tuhan lewat manusia itu. Karena langsung dengan Tuhan kan goib, maha goib. Utusan Tuhan yang Rasul atau Rasulullah atau Nur Muhammad itu goib pula. Mana mungkin, tidak bisa ya. Pakai yang di dunia, yang zahir, yang berupa syariat. Syariat itu sarana, sarana yang terlihat ya. Contoh di jasmani kita, di badan kita, sarana yang terlihat, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada kuping, ada mulut, ada badan. Ini sarana, wujud. Ini syariatnya harus pakai wujud untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai Allah, hakikat. Jadi syariat tanpa hakikat apa? Hakikat tanpa syariat apa? Jadi syariat ya tanpa hakikat. Jadi pekerjaan syariat, pekerjaan jasmani kita, wujud kita yang mengerjakan ajaran-ajaran agama, tidak ketemu hakikatnya, tidak terhubung dengan hakikatnya, itu fasik. Tidak terhubung dengan hakikat yang kodim, yang Rasul yang kodim, itu fasik ya. Fasik itu apa? Rusak, kotor. Kenapa? Karena syariat yang kita kerjakan ya, yang kita kerjakan nih, yang mengerjakan ajaran agama syariat, itu sudah tidak ketemu hakikat yang kodim, yang rahasia ya. Pada saat ibadah yang ada, yang kita ingat dunia, rusak, fasik, kotor
kolbu kita kok kotor, akal kita kotor, maka mewujud semua orang-orang syariat. Maaf ya, syariatnya pasti orang syariat yang tidak sampai hakikat, dia sifatnya fasik, kotor hatinya, selalu menjustifikasi, kafirkan, ya wah pokoknya mau menang sendiri karena terlihat sudah sempurna menjalankan ajaran agama, tidak tahu sistemnya tadi. Jadi syariat itu di dunia wujud fisik manusia, ya umat ketemu wakil Tuhan, kemudian diajarkan metodologinya masuk ke dalam alam kodim, unsur rohani supaya terhubung, ya. Gerakan kita, potensi kita itu sampai pada rohani kita, frekuensi utusan, yaitu nurnya Tuhan yang diutus, kemudian terhubung menjadi gelombang Tuhan pada Tuhan, seperti itu, saudara-saudara. Jadi jasmani ini harus terhubung dengan yang kodim, dunia ini harus terhubung dengan akhirat, ya. Pahami, kita praktek di dunia lewat jasmani, ajaran yang kita kerja itu namanya syariat, itu harus terhubung ke akhirat, yang hakikat itu, yang kodim, unsur rahasia Tuhan, utusan Tuhan, ruhani. Dari jasmani terhubung dengan ruhani, ya. Jasmani terhubung dengan ruhani, ruhani kodim, hakikat, jasmani fisik, wujud, syariat, terhubung. Saat ini pula terhubung. Nah, potensi jasmani, ya, dengan unsur frekuensi Tuhan yang terus nyambung plak, ya, menjadi gelombang, ya, besaran. Barangnya dia tahu kebesaran Tuhan, seperti itu, ya. Jadi syariat yang kita kerjakan, mengerjakan praktek-praktek ajaran agama melalui dalil dan hadis kita kerjakan melalui jasmani nih, ya, wujud, ya, sesuai rukun syarat, ya. Secara sat, sholat, ya, salah satu ibadah, ya, sah itu secara zahir, secara jasmani, secara syariat. Tapi harus sampai pada hakikat. Apa itu? Akhirat. Apa itu? Unsur rohani. Kita harus sampai pada unsur rohani dalam diri kita. Gitu. Berupa frekuensi dalam diri kita, berupa frekuensi jasmani kita, potensi di balik diri kita, rohani itu utusan Tuhan, itu frekuensi nyambung plak, potensi dan frekuensi nyambung menjadi gelombang. Ilmiahnya seperti itu, saudara-saudara, ya. Jadi kalau hanya sebatas syariat saja, jasmani saja, wujud saja, itu benar-benar sangat benar mengerjakan praktek agama, ajaran yang kita praktekkan melalui dalil dan hadis, rukun syarat yang sah, benar secara duniawi, secara fisik, secara syariat benar. Tapi sampai tidak pada hakikat. Nah, jangan tanpa hakikat, atau jangan tanpa hakikat itu jangan sampai nggak sampai hakikat, ya, jadi fasik. Kemudian banyak pula manusia atau saudara-saudara kita di sana memakai hakikat, memakai seolah-olah ruhani, seolah-olah kodim, ya, di alam yang rahasia seolah-olah. Tapi ya, di alam itu mewujud pada suatu gambaran fisik, gambaran berwujud fisik jasmani atau syariat, ya. Di alam hakikat itu tidak ada perwujudan, la harfin wala bisautin, ya. Tidak ada suara dan tidak ada tulisan, artinya tidak ada apa-apa berupa frekuensi, algoritma, ya, atau seperti itu, partikel bahasa kalau di fisika itu, ya. Tidak apa-apa, sebuah persifatan. Alam hakikat itu, alam akhirat itu sebuah persifatan, ya. Tidak ada gambaran apapun, tidak ada alam yang mewujud di sana. Kalau orang-orang hakikat, namun dalam imajinasinya, pemahamannya itu ada gambar-gambar berupa wujud, ya. Ya. Tidak syariat, ya, itu namanya jindik, ya, tidak bertemu. Apa itu jindik?
ya akhirnya menghayal, downgrade, turun. Ya, seperti itu. Tidak bertemu Tuhan. Mengerikan ya, bahasanya bisa terhijab, kafir dan sebagainya. Karena tidak ketemu. Jadi syariat itu harus terhubung dengan hakikat. Dan hakikat itu harus disyariatkan. Seperti itu. Nah, ilmu syariat untuk menuju ilmu hakikat, dari syariat menuju hakikat itu namanya ilmu tarekat. Ilmu apa sih tarekat itu apa sih? Ya, etimologi bahasa Arab tarekat itu adalah perjalanan. Jalan, cara perjalanan, cara gerak, cara hidup, kehidupan melalui ajaran agama Tuhan. Nah, maka itulah sistemnya ya. Saudaraku, jika kita tidak mengetahui sistem ajaran agama, sistem kerasulan beragama dan sebagainya, yang top down sifatnya dan bottom up sifatnya, naik lagi ya bertemu. Kalau di bawah itu untuk naik bottom up ketemu. Jadi di bawah ya, di dunia ini kita harus ketemu yang wakilnya, tidak ketemu wakilnya tidak. Untuk bottom up ya. Kita harus tahu. Jadi kalau tidak tahu itu, maka ada yang salah, bisa tidak. Kenapa tidak sampai kepada hakikat orang-orang syariat ya, karena tidak tahu utusannya. Hakikat itu alam akhirat, alam ruh, unsur rohani. Dan unsur rohani, alam akhirat itu adalah alam utusannya. Rasul bahasanya. Rasul itu utusan. Utusan yang datang dari sisi Tuhan, yang diutus, namanya utusan. Rasulullah, utusan Allah. Nur Muhammad, nurnya Allah. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini menjadi pemahaman dan jelas bagi kita semua ya. Kami mohon maaf bila ada kata yang baik dan benar. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ilahi anta maksudi wa ridha kamatibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk kita semua umat manusia sedunia.